Maidah, Bu. Bahas materi tentang apa? Tentang cara menyembelih. Rita. Dari mana? Dari WC, Bu. Dari WC. Oke, silakan. Ayo. Masih semangat nggak belajarnya? Bisa sih? Iya, Bu. Semangat berarti ya? Iya. Jadi hari itu kita akan belajar materi tentang marketing. Oke. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu semua sudah pernah belajar tentang marketing? Mungkin di IPA, di desanya, apakah sudah ada yang pernah belajar? Sudah, berarti belum paham kali. Oke, berarti sudah pernah belajar ya? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi metode ini ialah kalau secara bahasa dia metode ini berarti mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan tidak juga kurang. Nah, apa yang tidak lebih dan tidak kurang, yaitu harkahnya, ya. Jadi harkahnya itu tidak lebih dan tidak juga kurang. Nah, jadi metode ini juga sering disebut dengan mal asli. Jadi ketika seseorang itu mengatakan, oh ini mal asli, bukan ini metode ini, enggak, itu sama saja, ya, satu makna, cuma dia mempunyai dua nama, ya. Jadi nanti jangan terkecoh ketika orang bertanya, ini mal apa gitu, sama juga mal asli itu juga metode juga itu. Nah, kemudian metode ini hukum bacaannya itu dua harkah, ya, dua harkah. Dua harkah itu sama juga dengan satu alif. Nah, jadi misal satu hukum mat itu dia mempunyai 4 harkah. Jadi kira-kira berapa alif dia? Kalau 4 harkah? 2 alif. Iya, 2 alif. Jadi satu alif itu sama dengan 2 harkah, ya. Juga seterusnya juga begitu dia. Nah, kemudian metode juga ini memiliki huruf-huruf tertentu. Ada yang tahu ada berapa huruf dia? 3. Iya, ada 3. Jadi metode dia ini memiliki 3 huruf. Yang pertama ada alif, yang kedua ada ya, dan yang ketiga itu ada waw sukun. Nah, yang ketiga huruf metode ini dia berlaku apabila bertemu dengan pasangannya masing-masing. Jadi enggak semua huruf hijaiyah yang ketika bertemu dengan 3 huruf mat itu dikatakan metode ini. Ya, tidak semua. Nanti dia itu beda lagi hukumannya. Contoh yang pertama itu alif. Nah, alif itu berlaku apabila harkah fathah itu bertemu dengan alif. Jadi gini maksudnya. Ketika semua huruf hijaiyah, kata semua berarti itu tanpa terkecuali. Nah, ketika semua huruf hijaiyah ya yang berharkat fathah bertemu dengan alif itu dihukumkan dengan metode ini, ya. Contohnya ini. Kana. Ka ini. Contohnya itu di huruf nun. Nun ini dia berharkat apa? Fathah. Ya, harkat fathah bertemu dengan Alif. Ya. Mati. Ya, dimati. Juga dengan contoh yang samping. Waw yang berharkat fathah bertemu dengan alif mati. Nah, jadi ketika semua huruf hijaiyah yang berharkat kasrah bertemu dengan ya sukun, nah itu dikatakan dengan metode ini. Contohnya itu azizun. Nah, zi di sini yang berharkat kasrah yang di depannya itu terdapat ya sukun, nah itu dikatakan dengan metode ini. Juga begitu dengan waw juga begitu, ya. Nah, ya Bu. Sampai di sini apakah ada yang masih bingung tentang berlaku apabila dia bertemu dengan huruf apa saja? Ada yang
Coba salah satu dari kalian itu jelaskan kembali sepengetahuan, setangkap kalian, apa yang telah kalian dapatkan. Siapa? Sinta? Oke, dipersilakan. Jadi ketika harokat fathah bertemu dengan alif, maka itu menjadi mad asli atau mad tabii. Iya. Terima kasih Sinta, itu tenang loh Sinta ya. Nah Sinta dia sudah benar-benar paham, bukan hanya paham-pahamkan saja. Nah kemudian ya biar kalian nggak bingung gimana sih pasangannya si alif, yang mana sih pasangannya dia. Nah ibu ada satu lagu ya. Nah jadi ketika kalian sudah bernyanyi, apakah ada yang masih bingung tentang penetapan pasangan-pasangannya masing-masing? Tidak, Bu. Alhamdulillah ya. Nah setelah kalian mendengarkan video tadi, apakah ada yang masih bingung atau nggak bingung tentang penetapan pasangannya masing-masing? Tidak, Bu. Ya, nah itu berarti sudah paham semua ya? Nah, jika sudah paham, ibu mau satu atau dua orang untuk maju ke depan dan mempraktekkan bacaan dua huruf ini gimana? Ada yang mau? Ada yang mau maju ke depan? Saya Bu. Ayo Mbak ya. Ayo, gimana contohnya? Ini berarti cara bacanya mimma. Itu dikatakan matobi karena huruf mim itu yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Ya, baik, terima kasih banyak ya. Ya, betul. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada satu game ya untuk melihat apakah kalian ini benar-benar sudah paham atau belum ya. Jadi ibu akan panggil satu-satu ya untuk maju ke depan. Dimulai dari Maida. Ayo maju ke depan. Nah, cara mainnya itu pertama kita gulirkan ini dulu ya. Kincir angkanya sampai dia berhenti di angka keberapa. Nah kemudian baru kita sesuaikan dengan kota ajaib yang di samping. Nah kota ajaib ini dia ada
potongan kalimat. Nah, di sini tidak semua terdapat contoh mata benih, ya. Jadi nanti jangan terkecoh. Oke? Oke, sekarang iya. Yang kuat aja. Oke, dia kalimat. Coba baca dulu apa kalimatnya. Mildinikum. Nah, menurut Maida, potongan kalimat itu termasuk makabi apa bukan? Termasuk karena harakat kasroh ini bertemu dengan huruf ya. Ya, syukur. Oke. Nah, berarti Maida ini udah benar-benar paham ya. Terima kasih banyak Maida. Nah, kemudian Rahman, maju Rahman. Pertama ini diberikan Tahu. iya. Kepada yang sekali lagi tadi udah angka 2. Oke. Apa isi dari angka 2? Baca dulu apa kalimatnya. Atau amahum. Nah, menurut Rahmat itu termasuk nggak hukum bacaan makabi? Ya. Tidak, karena apa? Karena tidak ada materi. Iya, betul Rahmat. Ini masih reading dulu ya. Oke, terima kasih Rahmat ya. Iya. Nah, jadi dua orang tadi itu mewakilkan untuk teman-teman semuanya karena juga waktu sudah habis ya. Jadi sebelum keluar itu ibu mau kasih 3 soal pada kalian isi. Dialog. Untuk ibu nanti mau menilai apakah memang sudah benar-benar paham atau tidak. Iya, isi terus ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Sudah siap, Bu? Sudah siap, Bu? Sudah? Oke. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Nah, untuk minggu depan Ibu mau memberitahukan kita mengadakan ulangan dengan materi ini ya. Jangan sampai lupa. Oke? Nah, untuk hari ini Ibu pada